hingga selesai. Jangan lupa subscribe. Gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Salam Superpower Indonesia, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Apa kabar Anda semuanya? Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan milenial semuanya di seluruh tanah air, agar selalu sehat, bahagia, tetap semangat, dan tetap antusias menjalani proses kehidupan hari ini, besok, lusa, dan seterusnya hingga sepanjang masa, Bapak sekalian. Dan pada akhirnya kita semua bisa mendapatkan kondisi di mana semua dari diri kita, orang lain, orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan kebahagiaan, mendapatkan rasa kemakmuran, kemudian bisa mewujudkan superpower Indonesia, dan yang terakhir dan pamungkas adalah bisa mewujudkan kebahagiaan di akhirat nanti, Bapak sekalian. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini perkenalkanlah saya untuk bisa memberikan sharing terkait dengan Gisel, ya. Gisel ini adalah merupakan suatu gabungan huruf, ya, yang bisa saya rangkai sehingga saya bisa memberikan sharing motivasi dari rangkaian-rangkaian huruf ini sehingga bisa memberikan pencerahan khususnya kepada diri saya. Selebihnya kalau memang ada yang terbaik, ada yang manfaat, silahkan Bapak Ibu sekalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Di pagi hari ini, sesuai dengan tema Gisel, tentunya saya akan memberikan gambaran, ya. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian, rekan milenial yang baru bergabung di channel Motivator Kuncoro ini, silahkan subscribe, ya. Subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah ya tidak usah subscribe lagi. Kemudian like, share, dan komen. Silahkan komen ataupun bisa meminta tema motivasi yang lain sehingga saya bisa sharingkan di kemudian hari sesuai dengan apa kebutuhan Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan milenial di seluruh tanah air. Baik Bapak sekalian, kita masuk pada tema di pagi hari ini yaitu Gisel. Yang pertama adalah gembira selamanya apapun yang terjadi Bapak sekalian. Ini penting Bapak sekalian sebagai manusia yang terus berupaya untuk bisa mewujudkan kebahagiaan dalam proses hidupnya, kita tetap harus bergembira Bapak sekalian. Mengapa harus demikian? Mengingat gembira ini merupakan sebuah bahan bakar, pemicu, ya. Tanpa kebahagiaan atau tanpa kegembiraan Bapak sekalian, kita tidak akan bisa menjalankan proses hidup ini, ya. Jangankan menjalankan proses hidup ini, kita memiliki pemikiran dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang stres, dalam kondisi yang frustasi, tidak akan memberikan inovasi-inovasi, tidak akan memberikan improvisasi yang baik sehingga kita bisa melanjutkan proses kehidupan hingga akhir dari masa hidup kita, Bapak sekalian. Ya, jadi gembiralah terus apapun yang terjadi. Kalau misalkan diberikan gambaran apapun yang terjadi, entah itu kita dalam kondisi susah, ya, entah itu kita dalam kondisi bergembira, entah itu dalam kondisi senang, bahagia, tetaplah kita punya atau miliki rasa gembira, Bos sekalian. Teruslah rasa gembira, ya, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi. Jika tidak bisa, paksa diri kita untuk bisa merasakan kegembiraan, ya, Bapak sekalian, karena ini penting sekali. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, I-nya adalah iman dan takwa, landasan kuatnya Bapak sekalian, ya. Ini juga tidak kalah penting Bapak sekalian. Selain kegembiraan, iman dan takwa juga jadikan landasan yang sangat kuat sekali dalam mental kita, dalam pemikiran kita, ya. Kemudian apabila di pemikiran kita dan mental kita sudah kita tanamkan, sudah kita patri iman dan takwa sebagai landasan kuatnya, sehingga nanti kita paksa juga diri kita untuk bisa bertutur kata yang baik dan benar,
kemudian berperilaku juga yang baik dan benar, Bapak sekalian. Jadi sesuai dengan mindset kita, yaitu menjadikan diri kita, baik itu pemikiran kita, tutur kata kita, perilaku kita dalam kegiatan sehari-hari kita, yuk sama-sama berlandaskan kepada prinsip kebaikan dan kebenaran. Ya, kaitannya dengan iman dan takwa ini, Bos sekalian, tentunya sebagai landasan yang paling dominan adalah landasan ajaran agama kita, Bos sekalian. Ya, bagaimana agama kita mengajarkan kita berbudi luhur, bertoleransi dalam kehidupan ini, kemudian bagaimana itu beradab yang baik, memiliki sopan santun yang baik, ya, unggah-ungguh kepada yang lebih tua misalkan, kemudian menyayangi kepada yang lebih muda seperti itu, ya. Jadi inilah yang perlu kita pelihara dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia bisnis Anda ataupun di dunia pekerjaan Anda maupun di dunia belajar Anda, Bos sekalian. Yuk sama-sama jangan pernah tidak melakukan kegiatan apapun tanpa dilandasi iman dan takwa yang kuat sekali, Bapak sekalian, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah S-nya. S-nya adalah sikap pelayan prima sebagai aksinya, Bapak sekalian. Ingat, ya, ini juga sangat penting juga dalam hal kaitannya dengan Gisel ini, Bapak sekalian, ya. Sikap pelayanan prima. Pelayanan prima itu, Bapak sekalian, kita terapkan tidak hanya kepada customer kita. Dalam notabene-nya adalah customer itu adalah pelanggan yang membeli jasa atau produk kita, tapi juga kepada semua orang, ya. Kepada semua orang itulah yang dinamakan customer kita. Semua orang itu siapa aja, Bapak sekalian. Di keluarga kita, misalkan kepada anak kita, ya, kepada istri kita, kepada orang tua kita, ya, kepada tetangga kita sebelah rumah, kepada tetangga kita satu RT, satu RW, satu kelurahan, dan seterusnya itu, ya. Kemudian teman kita di kantor, ya, atasan kita, kemudian bawahan kita atau teman satu level dan seterusnya, ya, atau mungkin teman-teman kolega bisnis kita, ya, kolega pejabat kita, kolega sahabat-sahabat negara tetangga dan seterusnya. Ayo sama-sama kita terus menciptakan karakter pelayanan prima ini, Bos sekalian. Pelayanan prima itu filosofinya apa, Bos sekalian? Jadi begini, filosofi pelayanan prima adalah yuk sama-sama buat orang lain bahagia lebih dahulu, ya. Sekali lagi, buatlah orang lain berbahagia lebih dahulu, kemudian baru kita akan merasakan kebahagiaan untuk diri kita, Bos sekalian. Jadi apa? Filosofi pelayanan prima, yuk sama-sama buat orang lain berbahagia lebih dulu, baru kemudian kita. Di sini pun ada unsur power of giving, Bapak sekalian. Bagaimana diajarkan apapun agama kita untuk bisa memberikan, selalu memberi, ya, selalu memberi, melayani seperti itu, Bapak sekalian. Jadi itulah kenapa dalam kehidupan kita diajak, ya, untuk bisa melakukan karakter kerja atau karakter bisnis atau karakter belajar pelayanan prima, Bapak sekalian, kepada siapapun, Bapak sekalian, ya. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, yuk sama-sama, E-nya adalah elaborasikan semua upaya untuk bisa wujudkan impian-impian kita, Bapak sekalian, ya. Ingat, pada saat sharing saya terdahulu, ya, terkait dengan FPI seterusnya, ya, bagaimana kita untuk bisa mengelaborasikan, tekun dan ulet untuk bisa terus berupaya untuk bisa mewujudkan impian-impian kita, ya. Lakukan yang terbaik apapun itu, ya. Timbulkan harapan. Bukan berarti berharap. Beda, Bapak sekalian. Harapan dengan berharap itu beda, ya. Harapan itu adalah kata benda, ya, harapan. Artinya segala sesuatu yang bisa memberikan kita itu harapan. Tapi kalau berharap itu kata kerja, Bapak sekalian, ya. Berharap ini saya kok sarankan untuk bisa kita tidak berharap dengan apapun, hasil apapun, dengan apapun aktivitas kita dalam mengejar sesuatu, dalam berupaya mewujudkan sesuatu. Jadi kita tidak perlu berharap, Bapak sekalian. Karena apa, Bapak sekalian? Berharap ini
adalah sifatnya itu pasif ya, pasif. Kalau berharap ini sifatnya pasif ya. Kalau saran saya dalam beraktivitas mewujudkan impian kita, berupaya mewujudkan impian kita, janganlah berharap. Karena apa Bos sekalian? Karena kita tidak mengetahui bagaimana hasilnya nanti setelah kita berupaya walaupun dengan sekeras-kerasnya, dengan serta strategi yang sebaik-baiknya Bos sekalian. Mari bersama kita bangun harapan ya. Harus optimis. Segala sesuatu itu pasti ada harapan. Besok itu pasti ada harapan. Kondisi besok itu lebih baik daripada hari ini. Kemudian kondisi lusa itu lebih baik daripada besok, seperti itu dan seterusnya ya. Jadi terus untuk bisa mengelaborasikan semua upaya kita dengan cara-cara yang baik dan benar, tidak menggunakan dengan segala cara, tapi sekali lagi menggunakan cara-cara yang baik dan benar Bapak sekalian ya. Kemudian yang kelima Bapak sekalian, L-nya adalah L-nya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Bapak sekalian ya. Ini istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau kita belum melakukan segala sesuatu yang sudah kita rencanakan, tapi masih kita tunda-tunda, mungkin karena pertimbangan satu dan lain hal kita menunda aktivitas itu. Tapi kalau menurut saya, kalau memang kegiatan itu baik ya, untuk bisa mewujudkan harapan-harapan kita, impian-impian kita, silahkan dilakukan. Walaupun kemarin belum, sekarang saatnya lah untuk bisa Anda melakukan yang terbaik, untuk bisa mewujudkan impian-impian Anda, mewujudkan impian-impian kita bersama, yaitu Super Power Indonesia. Dan yang paling pamungkasnya adalah kita mewujudkan kebahagiaan kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Yuk, sama-sama, lebih baik terlambat daripada tidak melakukan sama sekali. Ayo, mulai dari sekarang, lakukanlah yang terbaik, apapun aktivitas yang Anda ingin lakukan untuk bisa merubah kehidupan Anda, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih, untuk bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Silahkan lakukan yang terbaik dengan strategi yang baik, tanpa berharap, ulet, kemudian bersabar, ikhlas, rela berkorban. Kemudian suatu saat kita bisa merasakan dan mendapatkan kebahagiaan hakiki yang bisa kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian sharing saya yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Salam sehat, salam tetap semangat, salam bahagia, dan salam super power Indonesia.